Halo, semangat pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan rekan-rekan yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita di rumah. Bapak Ibu, rekan-rekan dan saudara-saudari yang terkasih, syukur kepada Allah, kita dapat setia berkumpul bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan, dalam peristiwa sedih selama bulan Rosario 2022 ini. Pada pertemuan kelima ini, kita diajak untuk merenungkan peristiwa sedih kelima. Tuhan Yesus wafat di salib. Jika kita mengingat dan merenungkan pengalaman penderitaan hidup yang kita alami, selalu mengingatkan kita akan peristiwa salib Tuhan Yesus. Salib yang mengakibatkan kematian Tuhan Yesus karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Ia menyerahkan nyawanya kepada Bapa dengan wafat di salib demi mewujudkan ketaatannya kepada Bapa untuk penebusan dosa manusia. Mengawali pertemuan pada kali ini, marilah kita hening sejenak untuk menyiapkan hati kita dengan memeriksa batin kita sekaligus mempersembahkan intensi-intensi yang kita doakan bersama Bunda Maria dalam Rosario Suci ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, dengan wafat di salib, Engkau melaksanakan karya penebusan-Mu bagi kami. Semua itu mengingatkan kami betapa besarnya kasih-Mu kepada kami dan betapa berharganya kami di hadapan-Mu. Bersama Bunda Maria, dalam Rosario Suci ini, kami ingin belajar setia menempuh jalan yang Engkau tempuh. Bunda Maria, dampingilah kami agar kami mengalami persatuan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Jangan biarkan kami terpisah dari Yesus, Guru dan Tuhan kami. Mohonkanlah kepada Tuhan Yesus agar selalu mengutus Roh Kudus yang memberikan terang ilahi dalam perjuangan hidup kami menuju kebahagiaan abadi di surga bersama Allah Tritunggal Maha Kudus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Suci menurut Lukas, bab 24, ayat 44 sampai dengan 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam suasana keheningan ini, mari kita menyimak dan mendengarkan pembacaan surat kepada Bunda Maria. Kepada yang terkasih Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman.
untuk berjuang bersatu dengan Yesus, Guru dan Tuhan di bulan Rosario ini, kami telah berjalan bersama Bunda melalui peristiwa sedih, mulai dari Taman Getsemani. Sekarang kami sudah sampai di bawah salib Tuhan Yesus. Betapa berat penderitaan Tuhan Yesus memanggul salib. Seluruh tubuhnya penuh luka. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman. Selanjutnya, bersama Bunda kami menyaksikan dan merasakan tubuh kudus yang penuh luka itu dipaku pada kayu salib. Kemudian salib ditinggikan dari tanah. Kedua penjahat yang disalibkan itu didirikan di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus. Saat itu kira-kira jam 12. Tiba-tiba kegelapan meliputi seluruh negeri sampai jam 3. Bersama semua orang yang berada di situ, kami bingung dan takut apa yang terjadi. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman. Pada saat itu juga, tabir bait suci terbelah dua. Tabir bait suci merupakan tirai yang memisahkan ruang Maha Kudus tempat Allah bertahta dengan ruang lainnya tempat manusia. Tabir ini untuk memisahkan antara Allah dan manusia yang berdosa. Hanya imam besar yang boleh melewati tabir itu setiap tahunnya untuk masuk ke hadirat Allah mewakili semua umat Israel dan mengadakan perdamaian bagi dosa-dosa mereka. Terbelahnya tabir bait suci mengungkapkan batasan yang memisahkan Allah dan manusia sudah hancur karena pengorbanan Tuhan Yesus di salib. Terbelahnya tabir bait suci berarti terbukanya jalan bagi manusia menuju Allah karena pengorbanan Tuhan Yesus. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman. Kemudian Tuhan Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Seruan Tuhan Yesus di atas salib sebelum menyerahkan nyawanya merupakan seruan orang yang sungguh taat kepada kehendak Bapa. Dalam situasi yang sangat menderita, Tuhan Yesus tidak terpisah dari Bapa. Menyerahkan nyawa kepada Bapa merupakan ungkapan puncak ketaatan kepada kehendak Bapa. Seluruh hidup Tuhan Yesus melulu hanya mewujudkan ketaatan kepada Bapanya. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman, mengalami peristiwa wafatnya Tuhan Yesus. Kepala pasukan yang berada di bawah salib Tuhan Yesus berkata, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Kepala pasukan itu tentu bangsa Romawi. Bangsa Romawi adalah bangsa bukan pengikut Tuhan Yesus. Tetapi bangsa yang belum mengenal Allah itulah yang menyatakan Tuhan Yesus adalah orang benar. Karena kepala pasukan itu tidak mengenal Tuhan Yesus, maka dia sebut orang itu sama seperti sebutan untuk semua orang yang dihukum mati di salib. Di hadapan kepala pasukan, Tuhan Yesus sama seperti manusia lainnya. Entah sudah berapa kali dia menyaksikan orang yang dihukum salib. Namun, dalam diri Tuhan Yesus, dia menyatakan sebagai orang yang sungguh benar. Artinya, orang yang berjalan di jalan yang benar dan tidak melakukan kesalahan apapun. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman. Dalam situasi yang serba kekerasan, kejam, tidak manusiawi, gelap, kepala pasukan yang belum mengenal Allah itu melihat secercah cahaya putih dalam diri Tuhan Yesus. Dalam hidup setiap hari, kami mengenal hitam di atas putih. Artinya, sesuatu yang sah dan benar secara hukum. Namun kepala pasukan itu justru sebaliknya, melihat putih di atas hitam. Dalam diri Tuhan Yesus,
Kepala pasukan itu melihat kebenaran ilahi yang bersinar di tengah situasi gelapnya dunia. Bunda Maria, Bunda kami yang teguh dalam iman, dampingilah dan doakanlah kami selalu, sehingga kami tetap dapat memandang Tuhan Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga seperti kepala pasukan, kami memperoleh terang ilahi di tengah perjuangan hidup kami di dunia ini, yang seringkali gelap dan mengaburkan arah dan tujuan hidup kami. Bunda Maria, Bunda yang teguh dalam iman, dalam situasi yang paling menderita, Bunda tetap bersatu dengan Tuhan Yesus di bawah salib. Jalan yang ditempuh Tuhan Yesus, itulah jalan yang Bunda tempuh. Sebagai ibu yang mengandung dan melahirkan, Bunda adalah murid Tuhan Yesus yang setia dan bersatu erat dengan Tuhan Yesus. Kami ingin mengikuti jalan yang Bunda tempuh, selalu bersatu dengan Tuhan Yesus. Kuatkanlah kami jika kami kelelahan dan mulai menempuh jalan sendiri yang menyimpang dari jalan yang ditempuh Tuhan Yesus. Doakanlah kami agar selalu bersatu dengan Tuhan Yesus, sehingga ketika saatnya tiba untuk menghadap Bapa, kami dapat menyerukan seperti yang diserukan Tuhan Yesus. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, kini tiba saatnya kita mewujud nyatakan rasa cinta kita kepada Bunda Maria melalui devosi Rosario. Silahkan Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari berdevosi Rosario bersama umat beriman yang hadir dalam ibadat bulan Rosario kali ini. Atau dapat pula berdevosi Rosario secara pribadi. Silahkan Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari menjeda video ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, melalui wafat di salib, Engkau menawarkan kehidupan bagi semua orang. Kami bersyukur atas teladan salib yang Engkau berikan dalam diri Yesus Kristus. Engkau sungguh mengasihi kami, anak-anak-Mu. Karena cinta, Engkau telah merendahkan diri, memikul salib, memberikan nyawa bagi kami. Berilah kami rahmat-Mu, agar kami pun sanggup berjalan sebagaimana jalan yang Engkau tempuh, dan janganlah Kau biarkan menempuh jalan kami sendiri yang menyimpang dari jalan-Mu, agar kami pun kelak boleh mengambil bagian dalam kebahagiaan abadi bersama Engkau di surga, yang bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita hening sejenak untuk memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa memperoleh kekuatan, perlindungan, dan penghiburan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ibadat Rosario yang kelima di bulan Rosario ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita hidup dalam pewartaan belas kasih Allah. Amin. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan saudara-saudari dalam rangkaian ibadat Rosario 2022 ini. Sampai jumpa dalam aneka pendalaman iman selanjutnya.